Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Estika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu El. Alhamdulillah Ibu Estika ya. Bagaimana perasaan Bu Estika setelah melaksanakan pembelajaran yang saya observasi kemarin? Perasaannya bagaimana? Perasaannya kemarin sempat gugup ya Bu. Mau diobservasi sama rekan kerja itu ada gugupnya lah, sedikit nervous. Tetapi setelah dilaksanakan ternyata lebih enjoy, apalagi di sebelum observasi kita melakukan percakapan dulu nih Bu. Jadi saya tahu kalau nanti pada saat proses observasi itu saya sedang tidak dinilai, tetapi hanya untuk nanti perbaikan saya untuk mengajarnya biar lebih baik gitu ya Bu El. Baik Bu Estika, kemarin hari Jumat tanggal 19 Agustus Bu Estika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE dan juga penerapan disiplin positif di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Materinya tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, saya senang sekali di sini saya menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi dari Bu Estika terkait bagaimana Bu Estika memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang kita lanjutkan ngobrol-ngobrol sebentar, kurang lebih 30 menit Ibu, untuk merefleksikan. Apakah Bu Estika ada waktu? Ada Bu. Nah, kira-kira apa yang Bu Estika harapkan dari obrolan kita? Tujuannya apa ini? Saya berharap dengan mengobrol dengan Bu Eliana yang sudah mengobservasi pembelajaran saya jadi lebih baik lagi pembelajarannya Bu. Mungkin kemarin waktu diobservasi panjenengan ada beberapa hal yang tidak saya lakukan atau mungkin terlupa padahal sudah ada di dalam modul ajar. Terkadang ketika kita mengajar kita tidak itu ya mengingat yang ada di langkah-langkah karena sesuai dengan aksen pada saat itu. Barangkali ada yang perlu menjadi masukan dari saya untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya Bu El. Begitu. Jadi harapan dari Bu Estika di sini mau merefleksi pengalaman dan bisa menjadi lebih baik lagi pada kesempatan yang lain, seperti itu. Sebelumnya saya akan menyampaikan hasil observasi. Boleh nggih Bu Estika nggih? Boleh sekali. Sekarang mohon Bu Estika ceritakan dulu, Ibu sudah melakukan swanilai nih dulu terkait dengan perkembangan kompetensi pedagogi, khususnya bagaimana menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, mohon diceritakan Bu. Menurut saya Bu El, ini kan namanya menilai diri sendiri dulu menurut saya kemarin ya sudah, kalau dari rentang 1 sampai 10 sudah 8 lagi, karena kemarin juga sempat sudah ada diferensiasi konten ya Bu El, ada menampilkan video, ada alat peraga gambar yang sebelumnya pasti skala sebelum observasi. Berarti sebelum observasi kan saya baru bikin modul ajarnya ya Bu. Jadi mungkin karena belum esen saya menilai saya masih ragu-ragu nih ini bisa dilaksanakan dengan baik apa tidak. Jadi waktu sebelum pembelajaran itu saya menilai diri saya sendiri 6. Ya kan baru rencana kan kita sebaik-baiknya rencana kalau pada saat pelaksanaannya kurang juga, jadi saya menilai waktu fase itu 6. Kemudian setelah observasi saya menilai 8 karena saya melihat anak-anak ternyata aktif sekali dalam pembelajaran dan di akhir juga di asesmen akhirnya ternyata 80% sudah paham ya dengan nilai 100 dari LKPD yang dikerjakan. Dari skala 8 itu, indikator 8 itu seperti apa Bu? Jadi kan karena saya menyiapkan diferensiasi konten ya Bu, di situ ada video, ada tumbuhan aslinya, kemudian ada gambar juga. Jadi ketika mengamati tumbuhan yang asli, anak-anak itu tertarik ya. Kadang-kadang ini tuh apa ya? Ada akar, kan juga akar macam-macam ya bentuknya. Kemudian pada saat ada penampilan gambar, terutama pada saat video itu mereka tertarik sekali. Dan pada saat diferensiasi prosesnya itu kelihatan sekali anak-anak yang suka melihat video itu sepertinya tertarik sekali dia menyimak. Kemudian yang suka lebih ke benda-benda asli itu mereka itu
pegang daun, pegang bunga itu seperti diamati betul-betul. Kemudian pada saat menampilkan gambar di mana di situ nanti anak maju menempelkan ini bagian tubuh tumbuhan apa, fungsinya apa, itu anak antusias sekali pada menunjuk saya bu, itu saya rasa berarti saya sudah bisa aktif, anak-anaknya aktif, hasil asesmen terakhirnya juga bagus bu, mungkin seperti itu ya Bu El. Sekarang giliran saya ya Bu Estika untuk menyampaikan hasil pengamatan observasi jenengan. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa, good job sekali buat Bu Estika dalam melaksanakan pembelajaran, sudah cukup baik sekali. Nah, di sini saya melihat bahwa pembelajaran Bu Estika itu sudah berpihak pada murid. Bu Estika sudah memetakan kebutuhan belajar tadi dengan referensi kontennya tadi sudah memetakan, dan juga menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sudah tampak jelas. Saya sudah melihat ada kontennya sudah ada, terus prosesnya juga terlihat, juga produknya juga saya sudah melihatnya. Nah, di sini akan lebih baik lagi nih Bu apabila memberikan atensi yang menyeluruh kepada siswa-siswinya. Saya melihat kemarin baru beberapa Bu Estika memberikan atensi. Apakah betul? Betul Bu, mungkin karena terfokus pada penyajian konten yang berbeda, saya jadi sedikit melupakan hal tersebut ya Bu. Jadi atensi saya hanya pada saat siapa nih yang menyimak video dengan baik gitu, sehingga ada beberapa anak yang ada yang ngobrol sendiri dan sebagainya itu tidak saya tangani langsung begitu. Mungkin kesadaran sosial saya kalau pada KSE ya Bu, itu masih belum saya terapkan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika anak-anak yang tidak tertarik pada video itu saya tidak langsung menghampiri memberi respon begitu. Itu mungkin kekurangan dari saya ya Bu El. Terus maaf juga ini Bu, saya juga masih melihat anak yang masih pasif. Betul. Didominasi anak itu saja. Iya, yang maju itu saja Bu. Itu berarti perlu perbaikan agar saya lebih memperhatikan semuanya nih Bu El. Pembelajaran yang Ibu dapatkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, adakah hal-hal baru yang Bu Estika baru sadari tentang pembelajaran? Yang baru saya sadari itu ternyata memang anak-anak itu kan punya kecenderungan kesukaan yang berbeda ya Bu. Ketika tumbuhan asli ada yang malah acuh, katanya ini tuh biasa saya lihat di kebun Bu, tapi ada juga yang sangat tertarik. Kemudian untuk video ada juga yang suka, ada juga yang kurang suka begitu ya. Jadi yang saya pelajari di situ ternyata menjadi guru itu memang harus betul-betul menyiapkan konten kepada anak-anak biar semuanya terpenuhi kebutuhan belajar mereka gitu. Lalu rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin terkait hal-hal berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya tadi untuk memberikan atensi, membuat anak-anak supaya lebih aktif, apa rencana tindak lanjutnya? Menurut saya mungkin lebih ke prosesnya lebih diperbanyak ya Bu. Kemudian nanti ada seperti halnya siapa yang ingin maju dan yang sudah maju tidak boleh maju lagi, sehingga mengaktifkan peserta didik yang lain. Umpan balik. Kemudian memberikan apresiasi juga pada yang sudah maju, diberi penting atau diberi reward apa sehingga yang lainnya tertarik begitu ya. Mungkin umpan balik konstruktifnya lebih ditingkatkan lagi begitu kemudian juga mungkin lebih menyiapkan LKPD lagi yang lebih bervariasi, mungkin seperti itu Bu F. Baik Bu Estika sudah menyampaikan area pengembangan pada supervisi akademik kali ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, proses, produk, dan juga ada kompetensi lain tadi ya, umpan balik konstruktif ya Bu Estika ya. Bisa diceritakan Bu Estika untuk penerapan ke depannya? Berarti di modul kegiatan pembelajaran berikutnya mungkin saya lebih banyak memberikan umpan balik konstruktif pada anak-anak. Jadi langkah-langkah pada pembelajarannya nanti lebih diperinci lagi, diperjelas lagi begitu ya Bu. Dan kemudian terkait tadi yang Bu Eliana katanya atensinya kurang, itu kan juga berarti bentuk umpan balik saya ya. Mungkin itu memang yang kurang di saya itu. Jadi itu nanti saya pelajari di tindak lanjut saya nanti. Tujuan dari rencana pengembangan tersebut, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan yang Bu Estika sampaikan tadi?
Mungkin itu ya Bu, ketika tadi kan saya sudah menyiapkan tindak lanjutnya ya berupa modul ajar, mungkin nanti yang diselipi dengan umpan balik konstruktif yang lebih baik ya Bu. Itu mungkin ini Bu, apa namanya? Tadi apa ya Bu? Atensinya. Jadi saya mungkin tidak hanya berfokus pada peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, tetapi secara keseluruhan saya beri perhatian gitu ya. Walaupun saya rasa tidak bisa 100% aktif ya, tapi setidaknya mungkin dari 29 siswa itu ada 20 anak yang bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran begitu ya. Kira-kira faktor apa saja yang membantu dalam melaksanakan rencana pengembangan ini? Yang jelas mungkin saya menyiapkan beberapa macam reward, bisa berupa pujian, bisa berupa misalkan ini tanya tujuan lagi. Tujuan yang apa Bu? Maaf Bu Estika, apa tujuan dari rencana pengembangan yang ingin Bu Estika harapkan ke depannya? Tujuan dari tadi ya yang pengembangan tadi memberi penguatan umpan balik konstruktif begitu ya. Tujuannya biar pembelajarannya lebih aktif, lebih menyeluruh pada semuanya, terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak hanya peserta didik itu saja yang mendapatkan pengalaman baru, jadi semuanya bisa mendapatkan pengalaman baru melalui area pengembangan tindak lanjut yang lebih baik lagi begitu ya Bu El. Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika dari 29 siswa minimal ada 20 anak yang bisa ikut serta dalam proses pembelajaran secara aktif begitu ya Bu El. Kira-kira faktor apa yang mendukung rencana pengembangan dari Bu Estika? Menurut saya kalau umpan balik konstruktif itu semacam kayak pemberian motivasi, apresiasi. Jadi ketika anak-anak yang tidak aktif itu merasa terpanggil, oh itu juga diberikan, walaupun misalkan dia tidak mau maju nih, diberi motivasi agar dia juga aktif, setidaknya kalaupun tidak berani maju ke depan bisa menyampaikannya di tempat duduk mereka begitu ya, atau tidak acuh seperti yang tadi Bu Eliana sampaikan ya. Kemudian untuk mengaktifkan itu, untuk mengaktifkannya mungkin dengan pemberian LKPD yang lebih bervariasi ya. Mungkin kemarin kurang atau kemudian juga pemberian rewardnya kurang, dan yang jelas atensi saya kurang karena mungkin fokus pada konten-konten yang saya sajikan. Saya melupakan bahwa peserta didiknya tertarik apa tidak begitu ya. Siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana pengembangan ini? Yang jelas berarti saya membuat modul ajar terlebih dahulu Bu, rencananya, kemudian saya sharing juga kepada kepala sekolah ya, barangkali untuk dicek mana-mana langkah-langkah yang perlu saya tambahkan atau yang berkaitan dengan rencana tadi. Kemudian LKPD-nya juga berkaitan dengan instruksinya agar lebih jelas. Kemudian juga saya bisa dengan sharing dengan Bu Eliana lagi, mungkin bisa Bu. Sakit. Kapan nih Bu akan melaksanakan rencana aksi? Rencana aksinya mungkin bisa saya lakukan di Jumat depan ya Bu. Berarti 1 mingguan ini ya, karena kan berarti saya perlu merencanakan berbagai itunya ya, persiapannya terkait dengan konten, proses dan produknya. Semoga lancar ya Bu, Ibu bisa melaksanakan pengembangan kompetensi diri ini yang sudah Ibu rencanakan. Mohon untuk disimpulkan dari obrolan kita kali ini apa Bu kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kalau kita pengen pembelajaran kita lebih baik, kita tidak boleh tertutup dari saran dan kritik dari rekan sejawat Bu. Dengan adanya observasi ini saya jadi bisa dapat masukan. Kadang kita kalau menilai diri kita sendiri itu kita merasanya sudah bagus sekali ya, tanpa disadari mungkin ada beberapa kekurangan yang kita perlu perbaiki, dan itu memang perlu penilaian dari orang lain, termasuk rekan sejawat seperti Bu Eliana. Dan harapan saya juga setelah ada observasi dengan Bu Eliana, pembelajaran saya jadi lebih baik ya Bu El. Saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik semuanya bisa aktif begitu. Seperti itu Bu El. Luar biasa sekali Bu. Terakhir dari saya, tetap semangat, kita akan mengembangkan kompetensi diri kita biar murid kita lebih bersemangat lagi. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.